Halo teman-teman, dengan saya Bung Ropan dan saya saat ini masih di studio Jebret. Saya diundang untuk membawakan atau berbicara bersama teman-teman yang lain untuk live reaction nobar Filipina menghadapi Indonesia di Stadion Rizal Memorial. Dan pasti teman-teman yang menyaksikan pertandingan ini sudah tahu, Indonesia menang dengan 2-1 dan lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022 untuk masuk ke 2023. Dan sayang sekali memang kita tidak bisa menjadi juara grup. Mestinya kita bisa menjadi juara grup. Ya, sekarang Thailand yang menjadi juara grup setelah mengalahkan Kamboja dalam pertandingan bersamaan dengan Indonesia main di Manila. Thailand menang 3-1 atas Kamboja dan kita hanya menang 2-1 setelah unggul 2-0. Di babak pertama mestinya kita bisa mendapatkan ada 4 on target dan 4-4 harus bisa menghasilkan gol. Kalau kita bisa menang dengan 4 gol, kita bisa menjadi juara grup dan kita bisa terhindar juga dari pertemuan dengan Vietnam yang kemungkinan besar akan mengalahkan Myanmar dalam pertandingan terakhir di kandang mereka. Karena kan nantinya ada 2 pertandingan di grup B, ada Vietnam dan Myanmar, kemudian Malaysia menjamu Singapura. Ini pertandingan-pertandingan yang menentukan, terutama bagi Vietnam, bagi Malaysia, bagi Singapura untuk bisa lolos ke semifinal. Nah, kita bersama dengan Thailand itu sudah lolos, ya. Dan peluang demi peluang tercipta. Lagi-lagi penyakit itu datang, membuang-buang peluang. Sulitnya untuk bisa menciptakan peluang, tapi ketika mendapatkan peluang emas untuk menjadi gol, itu tidak bisa dikonversi, membuahkan hasil sesuai dengan keinginan. Kalau kita bisa melihat, itu bisa lebih dari 4 gol. Di babak pertama aja, menit-menit awal tuh Sadil mendapat peluang, seharusnya bisa memberikan umpan kepada Witan untuk bisa mencetak gol. Dendi juga memaksakan diri untuk menembak bola, padahal Witan kosong. Nah, hal-hal seperti ini, ego yang begitu tinggi dari pemain-pemain kita, ini harus ada evaluasi dari STY. Nah, karena kita selalu di sini menjadi masalah buat kita. Mental kita untuk terburu-buru, tidak tenang, untuk menjadikan gol ketika peluang ada. Di babak kedua juga begitu, ada pergantian-pergantian pemain yang dilakukan oleh STY. Banyak peluang, terutama bagaimana peluang emas diraih oleh Ricky Kambuaya, terlalu banyak mengutak-atik bola, sehingga dia seakan-akan lupa bahwa di samping dia ada Spaso yang lebih bebas. Kalau dia bisa memberikan ini, Jefferson Tabinas, pemain nomor punggung 4 Filipina itu sudah salah dalam posisi dia. Kalau diberikan dengan baik oleh Ricky, pasti akan gol, karena sudah langsung berhadapan dengan penjaga gawang Pintus, penjaga gawang dari Filipina. Egy juga ketika masuk di babak kedua, ini mendapatkan setidaknya ada 2 peluang, gagal. Spaso juga mendapatkan peluang emas, tidak bisa menghasilkan gol. Jadi begitu banyak peluang-peluang kita yang tidak bisa dikonversi jadi gol. Nah, ini kita bermain di semifinal, tidak boleh terjadi lagi. Seandainya kita ketemu dengan Vietnam kan kita tahu bersama tim yang kuat. Nah, kita akan menjadi tuan rumah pertama, katakan di sini, bermain di Gelora Bung Karno. Kita menjamu mereka. Nah, kita harus bisa menang. Kalau sampai imbang kan berbahaya buat kita bermain di Vietnam nantinya. Apalagi kalau kita kalah melawan Vietnam. Makanya kita memang tidak perlu takut melawan mereka. Mungkin saja Vietnam yang berbalik untuk berhati-hati, was-was ketika datang ke GBK menghadapi Mark Lok dan kawan-kawan. Dan ini STY harus bisa memompa semangat lagi, motivasi tim. Semua sekarang tergantung pemain di lapangan, ya. Kalau kita memang bermain dengan baik, ya, kerja sama tim diutamakan, teamwork ini, kolektivitas permainan ini akan jauh lebih bagus daripada bermain sendiri-sendiri, menunjukkan kehebatan kita, ego, ya, terlalu terburu-buru, ingin memaksakan untuk bisa mencetak gol, padahal mungkin ada teman yang bisa lebih bagus dalam posisi yang baik untuk mencetak gol. Nah, ini pasti akan dilihat. Pasti harus diputar lagi pertandingan-pertandingan sebelumnya, ya. Baik dari pertandingan awal lawan Kamboja, lawan Brunei, lawan Thailand, dan lawan Filipina terakhir. Di mana letak-letak kita, kelemahan-kelemahan kita, ya, terutama di finishing touch, penyelesaian akhir ini, yang tidak boleh terulang lagi. Ini ya menjadi salah satu kendala buat kita dalam setiap pertandingan. Ya, memang Filipina bermain menikmati mereka sebagai underdog lawan kita. Nothing tulus mereka bermain lawan kita. Mereka sudah out, sudah tersisi, dan mereka coba untuk bisa bermain lebih baik di depan publik mereka. Dan mereka bisa mendapatkan gol lewat Sebastian Ramussen, ya, yang bisa mencetak gol ketiga dia. Ini pemain pengganti sebagai super sub. Sayang sekali dia bisa unggul dalam duel, padahal ada 2 pemain belakang kita di sana. Ada Rizky Ridho dan Fakhrudin, namun dia dengan badan yang sangat kekar, sangat tinggi, masih bisa menyundul bola untuk bisa melewati tanpa bisa dijangkau oleh penjaga gawang kita, Zahrul, ya, untuk mengubah keadaan 2-1. Padahal sebenarnya kita punya peluang, punya kesempatan besar yang dibuang, ya, oleh banyak
pemain-pemain kita untuk bisa mencetak gol ke gawang Filipina. Ya, tapi kita bersyukur apapun itu sekarang. Kita sudah bisa menang. Kita tidak imbang. Kita menang 2-1, hanya saja memang gol yang tidak banyak. Tapi sesuai dengan target STY, yang penting kita menang dulu. Ya, 3 poin ini sangat penting untuk kita bisa lolos ke semifinal. Dan sekarang tiket semifinal sudah di tangan. Tinggal menunggu lawan siapa yang kita akan bertemu. Apakah Vietnam, Malaysia, atau Singapura. Tapi kemungkinan besar saya pikir ini Vietnam sebagai juara grup B. Karena tanpa ingin mendahului Myanmar, mereka akan atasi ketika bermain di kandang mereka dan mereka bisa menjadi juara grup. Sementara Malaysia dan Singapura ini 50-50. Singapura cukup main imbang untuk bisa mendampingi Vietnam, tetapi Malaysia dituntut harus bisa menang melawan Singapura agar Malaysia bisa lolos ke babak semifinal. Kalau yang menjadi juara atau runner up di grup B akan menantang Thailand tentunya sudah bisa menjadi juara grup A. Saya pikir sekali lagi saya harus bisa mengucapkan selamat kepada pemain-pemain Indonesia. Apapun itu, kita sudah memenangkan pertandingan. Anda sudah berjuang. Terlepas dari ada kekurangan, itu dalam sepak bola biasa terjadi. Namun yang paling penting, Anda tidak kalah di Manila. Bahkan tidak bermain imbang. Anda bisa pulang dengan kepala tegak sambil mempersiapkan diri menghadapi pertandingan babak semifinal di leg pertama yang akan dimainkan 6 dan 7 dan leg kedua yang akan dimainkan 9 dan 10 Januari 2023. Dengan saya Bung Ropan dan terima kasih untuk W88 sebagai sponsor dari YouTube Bung Ropan, Astra Credit Companies, ACC, Dabinter dan juga Resto Delis. Ciao.